Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andres Sitonga dari kelas 1A NPM 2210 6310 7007, dan dosen pengampu anatomi manusia saya Ardawi Sumarno SPD MPD. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bab 3 artologi. Artologi umum. Artologi berasal dari kata arton dari bahasa Yunaninya, yang berarti sendi atau bisa disebut articulation atau join. Artologi merupakan bagian dari anatomi yang mempelajari tentang persambungan dan persendian dalam tubuh manusia. Nah, persambungan itu adalah hubungan dua buah tulang atau lebih secara langsung, dan persendian adalah hubungan dua buah tulang atau lebih secara tidak langsung. B. Klasifikasi persambungan persendian. 1. Persambungan atau bisa disebut sinatros atau infobel. A. Sutur atau bisa disebut jahitan. 1. Coronal suture, yaitu persambungan antara tulang dahi os frontale dengan tulang ubun-ubun os paratale. 2. Sphenoid suture, yaitu persambungan antara tulang baji os spinodel dengan tulang ubun-ubun panetale. B. Seindeles, persambungan permukaan tulang dihubungi tulang-tulang pipi satu yang lain saling mengisi. Contohnya: 1. Persambungan tulang atas os maxilia. 2. Tulang langit-langit os palatum. C. Gomposis, permukaan tulang yang dihubungkan, yang satu merupakan taju duri dan yang lainnya merupakan kantungnya. Contohnya: persambungan dan antara gigi dengan tulang rahang atas dan tulang rahang bawah. D. Sinotros, persambungan bagian tulang yang satu dengan yang lain dihubungkan oleh jaringan bawah. A. Persambungan epipes adalah atas dengan diapse dan epipase, bawah dengan diapse pada tulang panjang long bone. Jaringan rawan disebut rawan cakram pertumbuhan groin disc. Yang kedua ada articulation costosternal, yaitu persambungan antara tulang-tulang rusuk atau iga yang bahasa anatomia costae dengan tulang dada yang bisa disebut sternum yang dihubungkan cornea costalis. 2. Persendian yang dapat bergerak luas. Persendian yang dapat bergerak luas itu bisa disebut fairly movable joint atau synovial joint, atau juga diarthodial joint, atau juga bisa disebut diarthrose. C. Struktur diarthrose. Struktur diarthrose terdiri dari 1. Ujung-ujung tulang, bagian tulang. 2. Setiap sendi dibungkus oleh selaput yang bisa disebut selaput sendi atau simpol sendi. 3. Di antara kedua atau lebih ujung tulang dihubungi suatu ruang atau rongga sendi agar persendian tidak mudah lepas atau diperkuat oleh tali-tali pengikat. 5. Pada persendian terdapat kantung lendir berada pada cavum artikular. D. Pembagian diarthrose. 1. Articulasi simplex. 2. Artikulasi composites. Berdasarkan gerakan yang dilakukan pada diarthrose dibagi menjadi 6, yaitu sendi geser, sendi engsel, sendi cardiloid, sendi pelana, sendi putar, dan sendi peluru. Kemungkinan gerak pada diarthrose. Pada dasarnya gerakan-gerakan pada diarthrose terdapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok gerakan. 1. Gerakan menggeser atau disebut angular movement, yang termaksud gerakan ini adalah fleksi, ekstensi, dan abduksi. Nah, fleksi ini bisa disebut flexion, contohnya sendi siku, atau bisa yang artinya mendekatkan atau memperkecil lengan bawah dengan lengan atas. Yang kedua ada ekstensi yang bisa disebut extension, itu bisa disebut sendi siku, yang artinya menjauh atau melurus atau memperbesar sudut antara dua tulang atau lebih suatu persendian. C. Abduksi
abduksi atau bisa disebut abduction. Contoh gerakan yang misalnya meningkatkan lengan atau tungkai ke samping menjauh tubuh. 3. Gerakan berputar atau disebut rotation. Gerakan mengelilingi poros atau sumbu secara penuh. Macam-macam gerakan berputar. 1. Yang bisa disebut pronas atau pronation. Kedua ada supinasi atau bisa disebut supination. Yang ketiga ada struktur duksi atau bisa disebut circumduction. Contohnya sendi bahu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Itulah hasil dari kesimpulan bab 3 artologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.